Assalamualaikum. Salam. No. Sebelum mulai kita pantun dulu ya. Makan Cakep. kangkung, belum Pade. Makan kangkung pakai kuah. Cakep. Wah. Hah? Langsung aja nggak usah banyak basa-basi ya, kita ke punchline. Kenalin nama gue Anjas Mara. Gue Aji teman-teman. Demi kompetisi ini, gue sampai rela resign dari tempat kerja gue yang sekarang. Karena gue pengen ngerubah nasib keluarga gue untuk bisa hidup dan tinggal di tempat yang lebih baik. Kalian masih inget kan materi gue di show kemarin? Rumah gue sempit, keluarga gue ada 15. Makanya nih, kalau misalkan gue keluar malam ini, kalian semua harus tanggung jawab. Soalnya gue udah janji sama emak gue pengen ngajak liburan ke Disneyland. Makanya buat temen-temen gue minta tolong banget sama lo orang semua. Vote gue sebanyak-banyaknya. Ketik rek spasi Aji BTW. Aji by the way. Kirim ke 9288 pulsa ditanggung Falcon. Sumpah semenjak gue ikut kompetisi ini nyokap gue tuh selalu ngomong ke gue. Ji, kalau nanti lo sukses tolong renovasi rumah ini biar rumah kita kedatangan tamu. Oke lah rumah gue kedatangan tamu tapi kan premis gue ganti. Tiba-tiba gue stand up kenalin nama gue Aji, rumah gue ini gede ya. Gue sebel banget sama orang yang rumahnya sempit karena gak bisa selonjoran. Tidur tumpuk-tumpukan. Apalagi kalau misalkan gue kedatangan temen gue, datang ke gue cuman mau minjem duit doang dengan alasan besok gue ganti Ji. Maksud gue kalau gak usah diganti pun kagak apa-apa. Karena kan gue udah jadi artis. Ih. Belum lagi kalau misalkan gue mampir ke rumah temen gue dan rumahnya sempit juga, itu rasanya pengen banget gue renovasi. Kamar mandinya gue keramik, ruang tamunya gue bikin lega, kamar tidurnya gue bikin cakep. Kalau perlu dindingnya gue kasih poster nikah Ardila. Dunia ini panggung Sandi pas band. Iya. Dan jujur teman-teman ada yang gue takutin ketika nanti gue sukses. Gue takut banget star syndrome. Jujur gue belum siap ngedenger teman-teman miskin gue yang keluhannya setiap hari. Yang makan 1 hari sekali. Ulang tahun gak pernah dirayain. Pengen jadi presiden. Dan ada lagi hal yang satu hal yang paling gue takut banget gitu. Hidup ini gak cuma soal duit temen. Karena menurut hadis, apa yang Allah berikan kepada kita, selebihnya kalau misalnya kita nggak beribadah, itu namanya istidrot. Hadis Ali Imran, riwayat 178, suratnya. Makasih gua Haji, Viva la Komtung. Ade, calon tong maaf ya. Iya. Ini kayak bohong nih Aji, bukan dari Betawi. Dari Tangerang itu ungu-ungu kayak Persita. Ini dari wardrobe Pak. Wardrobe-nya yang dari Tangerang. Tapi kalau ini mah saya nggak heran kalau ini ungu-ungu. Peci ungu dari mana itu? Baru Ini tumben kita ngeliat. Ada. Kelep air terong. Kalau Tom. Ya lengkap peci warnanya. Tergantung pilok sih. Ya nggak lengkap namanya di pilok itu. Ji, Iya Cak. star syndrome. Wah keren. Tapi kamu ngomong tahu artinya kan? Tahu. Kalau nggak tahu artinya dikasih tahu Jerry tuh. Bahasa Inggris tuh. Sombong. Ya ngomong sama anjing dong dia Mas. Bukan. Dan dia seneng-seneng aja. Aku tuh tadi sebelum ini sama Mas Indro itu bayangin kamu rumah kecil 15 orang. Tapi ini kirain kamu membolak-balikkan sesuatu yang menurut aku ya itu khayal lah ya. Fiktif lah itu ya. Sesukses apapun kan kamu nggak perlu kepikiran ngerenov rumah temenmu gitu kan. Itu tapi buat saya itu hal fiktif yang bisa dinikmati. Ya, Karena itu hanya bisa kamu nikmati karena masih fiktif. Susah jadi kenyataan mungkin ya. Tapi nikmatilah kefiktifan itu.
Makasih, Good, Cak. good. Sebelum ke Aji, kritik sosial itu nggak harus eksplisit. Kamu bercerita mengenai itu, saya menangkapnya itu sebuah kritik sosial. Betapa teman-teman kita orang Betawi, kehidupannya seperti itu, bahkan sekarang sudah pindah keluar. Dia tidak lagi memiliki Betawi yang Jakarta ini. Keren. Makasih Pak De. Keren. Walk hard, play hard. Gimana tuh? Bingung nggak tuh, Bay? Sangat. Sangat bingung. Daripada bingung-bingung, mendingan kita hilangkan dahaga kita. Dari tadi kan aku tuh udah nyemil-nyemil mulu, nggak ada minumnya. Harus minum dong. Bantuin aku dong. Gentleman banget sih Bayu. Mantap. Kamu juga dong, Bay. Padol nggak mau padol? Padol. Padol. Rasanya apa itu? Oh, itu rasa apel merah. Kalau kita mah rasanya blackcurrant. Ini adalah Mounty. Tehnya penuh rasa. Banyak banget pilihan rasanya. Kita cobain ya. Wow, Mounty emang ya segernya. Memang luar biasa. Selamat malam. Malam. Kenalin, nama saya Felix Seda dan pemilik kosku itu orang kaya banget teman-teman. Ibu kosku orang Jogja, sedangkan suaminya itu orang Jerman. Tony Cruz. Ini umpan untuk musisi. Terima kasih Cruz. Dan gol. Dan gol. Dan kegiatan ibu kosku sehari-hari itu cuma nonton film Cina sambil sebat teman-teman. Buat yang nggak kebayang, dia itu mirip sama ibu-ibu kungfu hostel. Dia kalau gabut suka cari masalah sama geng kapak. Kita boleh ngapain aja di kos, asal nggak buat dia marah. Nanti kena auman singa. How? Serem. Dan kamar kosku itu sering banget dijadiin base camp teman-temanku. Cuma masalahnya yang ke kosku itu nggak semua yang ku suka. Kayak ada Yosianipar. Dia ini tiktokers, ganteng, HP-nya iPhone 13, tapi kakinya bau mayat penjajah teman-teman. Bau banget. Mayat. Itu hidungku kayak zeng. Dipaksa Romusa teman-teman. Bau banget. Waktu baru pertama kenal, dia main ke kosku sendiri. Tiba-tiba kamarku bau amis. Cuma karena dia ganteng dan kaya raya, gak mungkin aku nuduh itu dari kakinya. Aku nuduh kakiku sendiri. Seriusan. Aku pergi ke kamar mandi, cuci kaki, balik lagi ke kamar, dan masih bau. Itu aku mulai denial. Jangan-jangan tadi aku cuci tangan. Mulai nggak yakin aku. Aku balik lagi ke kamar mandi, cuci kaki, balik lagi ke kamar dan masih bau. Saking frustasinya aku, akhirnya aku ke kamar mandi sekali lagi. Ku tinggal kakiku di kamar mandi. Aku merangkak ke kamar. Dan masih bau mayat penjajah. Akhirnya aku tegur temanku. Yos, kayaknya ada yang salah deh sama kakimu. Aduh, sorry Alex. Ini aku lagi nginjak-nginjak Dendles. Serahkan semua pemain naturalisasi. Kami ingin main di Piala Dunia. Indonesia. Deng. Biar. Sekian dari saya Felix, terima kasih. Absurd memang kamu itu. Ya Allah, Felix Seda. Ya, Cak. Kamu di PHK, Iya, tinggal di kos. betul.
kosmu tempat markas kumpul. Betul. Betul. Oke, Ajis. Hah? Terusin. Saya hanya verifikasi aja. Mau bikin paspor verifikasi. Felix, terima kasih sudah memberikan sesuatu yang baru ya di Iya. stand up komedi. Dulu tuh zaman-zaman Coki Pardede, terus ya Vitaria beberapa- Sonata ya. Ah, enggak, itu penyanyi. Anak-anak Depok dulu Harry Hore dan lain-lain, Ari Rante gitu, ada tren terbaru, punchline-nya berupa bunyi-bunyian. Kalau ini sekarang kamu berupa tari-tarian. Gerakan-gerakan itu memperkaya hazanah stand up komedi ya. Hasan. Dan Lama nggak denger. apa? Lama nggak denger Hasanah. Tariannya gimana itu Hasanah? Jangan dipancing Mau kami. lagi. Tapi aslinya dancer ya? Coba kasih beat. Dep, 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 dep. Ciputat, ciledug keciputat, ciledug keciputat. Saya ciledug mesennya keciputat, dancer ciledug. bukan cowok gatel. Wah gitu-gitu. Aduh. Itu tadi bukan dancing. Apa? Apa, Pak Stripis. Tipis. Ya ada sesuatu yang baru lah dari Felix, berbeda dari teman-teman yang lainnya. Jadi saya baru ngeliat yang beda nih hari ini Felix dan Johan. Itu dari saya. Terima kasih Pak Ajis. Cinta kok cancel? Kadang happy itu manjain diri sendiri dengan baru Chocolatos Rich. Wafer renyah dengan coklat Italia berlimpah. Di luar dan di dalam, jadikan momenmu lebih rich. Chocolatos Mamma Mia Lezatos. Udah datang. Ih. Panik, dilanin aja pakai Dilan Bar. Paduan 5 kelezatan jadi satu dengan topping coklat asli dari Dilan. Untung ada Dilan Bar. Dilan Bar, enaknya nenangin hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin teman-teman, nama gue Bayu, anak gue 5 dan gue pengangguran. Di sini saingan gue dokter, ada satpam, ada dosen 80.000. Mending nganggur pak. Buat apa dandan rapi, pakai kemeja tapi dibayar 80.000. Mending gue di rumah ngerokok, ngopi, negorin orang berangkat kerja. Selama 2 minggu gue di karantina, gue masih ngerasain yang namanya kultur shock. Belum siap kaya. Karena di rumah gue yang ada shocknya aja. Kulturnya mah gitu-gitu aja. Masalah mulu yang nambah. Anak gue datang, ayah aku mau jajan. Bapak belum kerja, minta dulu ke bunda. Satu lagi datang, ayah aku lapar mau makan. Ayah juga sama. Kabar ya. Istri gue datang, yah pizza enak nih. Hei ini bukan kultur kita ya. Dan di karantina ini, gue mau kasih tahu ke kalian kalau di sini tuh ada yang namanya kompor listrik. Terus kenapa? Bentuknya kotak, warnanya hitam tipis. Satu-satunya barang di rumah gue yang sama itu dompet gue. Gua nggak percaya kalau ini kompor listrik, masalahnya kagak ngeluarin api. Ini panasnya dikirim lewat mana? Airdrop, Bluetooth, apa infrared, apa jangan-jangan Banaspati nih yang ngirim. Maksud gua kalau konsepnya itu ngubah listrik ke panas doang, berarti setrikaan di rumah gua bisa buat masak. Kapan lagi gua masak telur kagak kusut? Dan di sini itu ada tanaman hias teman-teman. Di rumah gua juga ada, tapi bentuknya jamur tembok. Keluarnya abis hujan deres. Lagian kalau orang miskin maksain ada tanaman hias di dalam rumahnya, ujung-ujungnya diomongin sama tetangga. Ih pasti dari dukun nih biar kaya. Udah miskin musrik lagi.
Terima kasih, nama gua Bayu. Ya Bayu. Ya Pak De. Iya ya, setelah aku lihat-lihat kamu emang nggak pantas pakai baju apapun ya. Ya, bukan hanya cuman kalau nggak punya 80.000, tapi ya ternyata ya. Ya Bayu, itu yang tadi selalu saya bilang, ketika kita udah punya pesona kamu kayak gitu, kita udah bisa menerima apapun. Gitu. Dan kalau istilah Ajis tadi, mungkin kamu pemain udah gitu ya. Jadi udah gampang banget kamu bagaimana kamu membandingkan sesuatu dengan apa yang kamu punya, misalnya kayak gitu, kompor listrik. Tadi saya begitu kamu ngomong kompor listrik aja saya udah ketawa gitu. Ini pasti akan jadi bahan yang enak banget untuk kamu. Dan ternyata di luar dugaan kamu bandingkan dengan dompet kamu lagi yang tipis itu gitu. Itu yang nggak bisa dipunyai orang lain. Dan ketika itu udah kamu dapatkan, ya udah seperti itu tadi tuh. Sedemikian mudah kamu membandingkan dengan apapun. Gitu. Misalnya tadi kamu bilang bahwa kompor apa tadi kalau itu bisa dengan setrikaan kayak tadi. Itu mungkin kalau orang biasa yang lain yang ngomong mungkin juga nggak lucu-lucu amat. Tapi kita tuh udah bebayang gitu betapa ada perbandingan antara kehidupanmu dengan teknologi yang ada. Gitu. Menurut aku itu sebuah keadaan yang keren banget sih. Keren, Bayu. Terima kasih Pak De. Bayu, kondisi yang membuat kamu kreatif seperti ini kan karena miskin itu. Yes, Nikmati itu. Nilai, nilai. Bukan nasihat. Bukan. Saya juga ini, kamu harus bersyukur ya. Kamu bisa menghidupi keluargamu tanpa kamu harus menghidupi mereka. Enggak dong berarti. Berarti mereka bisa hidup sendiri. Berarti nggak diurus. Jadi tolong mulai sekarang pikirkan sebenarnya kamu ada gunanya nggak di keluargamu. Tapi buat aku selalu menarik ketika kita mengalami sesuatu yang membuat kita semakin kreatif. Dan jangan pernah menyerah. Semua pasti akan berubah ketika kita berusaha. Cuma nggak tahu kapan. Semangat ya. Si Cak. Tapi dia mirip-mirip ya, seseorang ya. Oh dilihat-lihat. Bayu. Lu kayak mirip Raja Jawa lu. Wih. Gue lihat dia nggak sih? Ya kan? Ya. Mudah-mudahan nasib lu jangan kayak dia, jangan. Lebih baik lah maksudnya. Coba diem bentar deh. Kayak orang bingung di terminal ya. Kayak orang bingung. Lu pengen ngatain emang.